yang sholatnya sholat daim. Sholat daim itu orang yang menghadirkan 3 anggota tubuhnya ketika sholat. Apa 3 anggota tubuhnya? Lisannya, hatinya, jasmanianya. Nah, kalau ini sudah dihadirkan, itu yang dinamakan sholat daim. Di samping yang lain memenuhi syarat tepat pada waktunya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairal hadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu para jamaah salat subuh, kalajengaken jamaah majelis taklim rutin, mugi-mugi tansah pikantuk rahmat barokahipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tasih diparingi nikmat wekdal, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam. Mungkin yang menika sampun mlebet tanggal 8 Sya'ban nami 29. Berarti mangke sak sampun Sya'ban Ramadan. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya diparing wekdal saged sehat jasmani rohani menangi bulan siam sehingga kita saged fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari amal akhirat. Mugi kita saged menambahi puasa Ramadan kanthi sempurna kados dene ingkang sampun contohaken Nabi Allah Muhammad SAW, sahabat lan tabi'in. Salawat dan salam kita sampaikan Rasul kita panutan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Mugi-mugi kula panjenenganipun pikantuk syafaat saking Rasulullah SAW, syafaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu
Saderengipun kita melaksanakan kajian kita yang menika kita ndongaaken rumiyin wonten jamaah kita Pak Rusdi wawon dalu sampun dipundhut insyaallah taala. Pak Rusdi nika putra mantunipun Pak Soeharto Kodam Bu Aminah. Bojone nika Mbak Nung nika murid kula nika nggih. Bu Aminah nika gurune anake kula, putrane Bu Aminah murid kula. Jadi berlingkar-lingkar kados nika nggih. Walaupun sampun dipundhut insyaallah taala mugi konturipun husnul khatimah. Monggo sareng-sareng kita doakan kate kita wiwiti nganti Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Allahumma inna nas'aluka bi annana asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma la ilaha illa antal mannan badi'us samawati dzul jalali wal ikram. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat wa yaqdir hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa abi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'isati wal barak wa namrihi minal khataya kama yasabul abyad minad danas wa atin khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjihi wa al'inna jannata wa adzaban nar wa adzabal qabri. Allahumma tahrimna ajruhu wa la tudilna ba'dahu wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrari ya rabbal alamin. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi doa kula panjenengan diijabahi insyaallah subhanahu wa taala. Khusus agam almarhum Bapak Rusdi sedaya amalipun tampi insyaallah subhanahu wa taala. Bapak nukutipun suruh pikantuk pangapunanipun Allah subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lajengaken Bapak Ibu hormati kasih seketik wektalipun mangke subuhane pun ratan siang ini kita membahas yang Quran surat Al-A'raf ayat 96. Quran surat Al-A'raf ayat 96, surat nomor 7. Hingga saged kita mendet judulipun 4 pilar kekokohan bangsa. Kalau ini sampun tanggal 18 kita menunaikan kewajiban masing-masing dengan pilihan yang berbeda-beda. Pilihan berbeda-beda itu sunnatullah, karena tidak ada manusia yang pilihannya sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
Walau anna ahlal qura, jika sekiranya penduduk negeri beriman pada Allah SWT dan bertakwa pada Allah SWT, jadi kalipun Allah SWT la fatahna alaihim, pastilah kami Allah akan melimpahkan barokah minas sama'i wal ardh, melimpahkan barokah kepada mereka di langit dan bumi. Syaratipun amanu wattaqau, beriman dengan baik dan benar, kemudian bertakwa semurni-murninya takwa. Maka kata Allah SWT, akan kami turunkan barokah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tetapi sebagian besar manusia itu mendustakan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, ayat-ayat yang tertulis dan ayat-ayat yang tidak tertulis. Yang tertulis ya di dalam mushaf Al-Quran itu, yang tidak tertulis hanya kata Pak Rifdi ini dong, ayat yang tidak tertulis. Kulun nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti merasakan kematian, itu ayat yang tidak tertulis. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu, mulai kita ningali tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Marwazi, itu memberikan gambaran agar pilar kebangsaan kita, berkehidupan berbangsa bernegara kita itu menjadi kuat, maka harus ada pilar-pilar yang harus kita pegang dari Al-Quran Karim, yang sumbernya dari Quran surah Al-A'raf ayat 96 tadi. Yang pertama, kata para mufassir, kata bi ilmil ulama, ilmunya para ulama. Kalau dahulu yang namanya ulama itu orang yang berilmu. Beriring berkembangnya zaman hanya dipisah. Kalau ulama itu orang-orang yang mengerti ilmu agama, yang mengerti ilmu-ilmu di luar ilmu agama, disebut dengan cendekia. Kalau mereka orang-orang yang beragama Islam, disebut dengan cendekiawan Muslim. Maka di Indonesia kan ada singkatan IJMI itu, Ikatan Cendekiawan Muslim. Artinya orang yang punya ilmu pengetahuan di luar ilmu agama juga dilandasi dengan ilmu pengetahuan agama. Nah, orang-orang yang hanya memiliki ilmu pengetahuan agama kemudian dipisah, itu yang disebut dengan ulama. Nah, ulama itu terbagi dua, ulama su' dan ulama fid dunya wal akhirah. Nah, ulama su' nanti kita bahas pada poin yang berikutnya. Kenapa? Ulama itu lampu penerang langit dan bumi. Jadi lampu penerang langit dan bumi itu. Al-ulama ma'il ardi. Jadi sebagai lampu yang bisa menerangkan langit dan bumi. Dan ulama juga pewaris para nabi yang meneruskan risalah perjuangan para nabi dan rasul. Kemudian tugas ulama harus jelas, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, yang keempat ini yang harus kita perhatikan. Ulama harus menjaga jarak dengan politik praktis. Menjaga jarak dengan politik praktis itu artinya ulama jangan sampai dia terjun langsung ke dunia politik, karena itu akan mengurangi apa? Mengurangi keikhlasannya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebab ketika kita masuk dalam dunia politik praktis, otomatis keperluan atau kebutuhan duniawi itu akan mengalahkan keperluan dan kebutuhan ukhrawinya. Jadi ulama akan bisa tercemarkan atau terkontaminasi dengan dunia politik secara langsung. Bapak Ibu saya misalnya lagi. Ya, Bapak Wakil Presiden itu kalau panjenengan ini mantan Ketua MUI, begitu terjun langsung dunia politik kan hilang. Kemudian dakwanya ya tidak akan didengar lagi, karena dia sudah terjun ke politik praktis. Artinya
Bukan berarti ulama tidak boleh mengerti politik. Mengerti politik wajib, tapi jangan langsung ke politik praktis. Ketika terjun ke politik praktis pasti akan terkontaminasi dengan kebutuhan-kebutuhan duniawi. Kulo nuwun nek kepengin lek gelem bae jan akeh Pak sing nawani. Ming saya menjaga jarak ya dari partai politik, dari caleg-caleg tertentu. Pangapunten ketika saya terjun politik secara langsung, otomatis apa yang kita sampaikan, nasihat-nasihat ajakan kebenaran, peringatan-peringatan untuk mencegah kemungkaran, biasanya orang dirungokna karena sudah terjun ke dunia politik, terkontaminasi, tercemarkan. Tapi ulama harus tahu dunia politik. Bahwa dengan dunia politik dia tahu, dia akan bisa mengarahkan umat bagaimana berpolitik secara baik dan benar menurut Islam. Di Islam dikenal dengan istilah siasah. Siasah itu adalah politik. Sudah ada di zaman Nabi Allah Muhammad SAW. Ini yang pertama. Jadi ketika ilmu ulama tidak tercemarkan dengan duniawiyah, dia murni hanya menyampaikan syariat agama Al-Quran Sunnah Sahihah Rasulullah SAW, tidak punya ikatan pada dunia, bebas dia menyampaikan apapun, sehingga yang hak disampaikan yang hak, yang batil ya batil, tidak ada keraguan-keraguan, wah ini hak seperti ini, batil ini, tidak, karena dia hanya menyampaikan dan mengajak dan mengingat. Yang pertama. Yang kedua, bi'adli umarah, ini adalah salah satu pilar agar negara ini kokoh, pemimpin yang adil. Nah, pemimpin yang adil ini tentu penguasa dengan pemimpin itu berbeda Pak. Penguasa dengan pemimpin itu berbeda. Kalau pemimpin dia berfungsi dalam 3 pilar. Dia sebagai amir, sebagai rais, sebagai khadim. Ini namanya pemimpin. Dia berada di depan, kemudian dia melaksanakan, dan dia mengajak. Ini adalah pemimpin. Kalau penguasa itu menguasai. Nah, kalau menguasai, wallahu a'lam bishawab, biasanya keadilan akan jauh dari diri penguasa. Artinya Ibnu Khaldun mengatakan ilmunya suatu masyarakat atau suatu rakyat sangat tergantung dengan ilmu agama atau agamanya pemimpinnya masing-masing. Ketika pemimpinnya mengetahui ilmu-ilmu agama, insya Allah paling tidak masyarakat secara mayoritas akan mengerti ilmu agama karena diajak kepada ilmu agama yang baik dan benar. Jadi ini adalah bentuk salah satu kekokohan bangsa kita. Yang kedua adalah bi'adli umarah. Jadi ulama dan umarah itu harus dipisah, tempatnya dipisah. Nah, ketika umarah, setiap dia akan mengambil keputusan atau kebijakan, dia mau bertanya kepada ulama, insya Allah selamat. Tapi kalau umarah memisahkan diri, menjauhkan dari ulama, maka dia menjadi umarah yang dolim. Na'udzubillah min dzalik. Bisa dolim secara psikologis, bisa dolim secara fisik, ya, dan juga bisa dolim secara kebijakan-kebijakan. Padahal semua akan dicatat oleh Allah SWT. Summalatus alunna yawma idzin 'anil na'im. Tidak ada salah satu perbuatan atau tindakan kita hidup di alam dunia ini yang tidak dicatat, tidak dihitung oleh Allah SWT. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisahawatil aghniya. Jadi dermawannya para aghniya,
orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah SWT dan harta, dia dermawan. Artinya kalau sekarang jenenge apa ya? Sultan ya. Itu akeh banget sultan ya. Terus atau mana tajir kata tangan ya. Jadi Indonesia itu terlihat sekali Pak, jurang pemisah antara orang yang kaya dengan miskin itu sangat terlihat sekali. Andai kata orang-orang yang dititipkan Allah SWT harta duniawi ini menjalankan apa yang diperintahkan Allah SWT, infiru hifafa wa siqala wajahadu bi amwalikum wa anfusikum. Jadi dalam keadaan berat, dalam keadaan susah, dia tetap jadi sedekah memberikan untuk jihad fisabilillah. Nah ini yang kelihatannya belum jalan. Bapak Ibu saya akan buktikan. Ketika bantuan sosial sudah tidak ada lagi dan rakyat tidak membutuhkan bantuan sosial, berarti itulah tanggung jawab para akhirnya sudah dilaksanakan. Tapi ketika bantuan sosial bertambah besar yang sifatnya konsumtif, berarti para akhirnya tidak menjalankan kewajibannya untuk membagikan harta atau rezekinya kepada orang-orang yang membutuhkan. Padahal ayatnya kan jelas, khus min amwalihim. Artinya di zaman Rasulullah dan diikuti para sahabat, pemerintahan itu harus mempunyai lembaga zakat infak sedekah. Di Indonesia kan lembaganya sudah ada, Basnas ya. Malah pegawai-pegawai ASN itu ada lagi yang namanya dengan zakat profesi dan lain-lain sebagainya. Ya alhamdulillah sih banyak negara itu dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten tetangga itu yang paling bontot dari kuantitas jumlah zakat profesi. Artinya paling setitik dibandingkan Wonosobo. Per bulannya itu bisa kita bandingkan. Ternyata banyak negara memang lebih sedikit zakat profesinya yang dikumpulkan oleh Basnas yang ada di Banjarnegara ini. Maka ketika Basnas ini berfungsi dengan baik dan benar, kemudian secara spesifik masing-masing ormas kemasyarakatan juga menggalakkan jadi lembaga zakat infak sedekah, insya Allah itu akan dirasakan oleh umat secara umum. Ada di Muhammadiyah namanya Lazismu, kemudian saudara-saudara kita yang ada di NU Lazisnu dan sebagainya, tinggal efektivitasnya. Nah, efektivitas itu artinya Lazis itu melayani semua kepentingan manusia, tidak hanya umat Islam dong, tapi diutamakan fuqara wal masakin seiman seagama, yang sifatnya tidak konsumtif tapi produktif. Ini yang pernah dicontohkan oleh Nabi dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nah, dermawannya para akhirnya ini jelas sekali diperintahkan Allah SWT dalam Al-Quran surat Bani Israel ayat 26. Ini Allah mengingatkan kepada kita. Quran surat Bani Israel ayat 26 mengajak kita semua bahwa untuk menggalakkan atau meningkatkan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang kebetulan tidak atau belum dititipi Allah SWT rezeki yang berlebihan. Allah mengatakan dalam Quran surat Bani Israel ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atil zakat qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzirhu tabdzira. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, keluarga senasab dulu, keluarga seiman seagama dulu. Setelah ini terpenuhi semua, baru di luar itu, di luar keluarga senasab, di luar harga seiman seagama, boleh memberikan kepada orang-orang kafir
yang tidak memusuhi Islam, yang tergerak hatinya untuk mempelajari Islam. Kemudian kepada orang-orang miskin wal miskina, kemudian pada orang-orang yang dalam perjalanan, orang-orang yang melaksanakan syariat jihad fi sabilillah wa ibnas sabil, orang yang mencari ilmu, orang yang berdakwah menyampaikan syariat agama. Kita perhatikan misalkan para ulama itu kadang-kadang kepentingan dirinya pribadi itu tidak diperhatikan, dia lebih mementingkan kepentingan umatnya. Nah, ini yang dinamakan bukan ulama su'. Kalau ulama su' itu orientasinya kedudukan. Kalau dapat kedudukan lah baru dia mau berdakwah. Bapak Ibu akan beri sana tentang TV lah kan ustad-ustad tentang TV ini suki-suki loh Pak. Kalau melihat contoh sih ini Pak Setor Ustad Solmed apa ya? Wah, ini suki luar biasa Pak. Ustad Solmed nih. Kenapa? Dia tujuannya bukan untuk syiar agama, tujuannya untuk pribadi dan keluarganya. Na'udzubillah min dzalik. Wala tubazzir tabzira, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu dengan boros. Hanya jangan berpoya-poya. Kan Bapak Ibu sangat misalnya nangge para selebriti ya, orang-orang yang tajir, orang-orang yang sultan itu dolan be kadang-kadang malah nyarter kapal nih. Terus mengko teng Amerika, teng Hong Kong, teng Pudi, kadang-kadang becer be maring Singapura. Sampai kalau mereka sakit malah berobatnya ke luar negeri dan sebagainya. Sampai pada dirinya sendiri, irungnya kurang mancung, operasi plastik, pipinya wis mulai badan kempot, operasi plastik nih. Sehingga kalau kita perhatikan mereka tuh inginnya kepinginnya nom terus orang mati-mati kayaknya loh Pak. Kata saya sendiri loh Pak, coba mau panjangan dari sana ini KTP ini Islam kabeh loh Pak. Wallahu alam shawab ya, nama sholat membutuhkan sih jelas KTP ini Islam. Jadi orang gelem tua, orang gelem mati kan. Padahal orang bisa wa man nu'ammiru nunaqisu fil khalqi afala yaqilun. Itu janji Allah. Apabila Allah panjangkan usianya, dia akan kembali kepada asalnya seperti semula. Ketika kita baru dilahirkan, orang tua kita, ibu kita dari alam rahim itu. Kemudian yang keempat, bidawatil fuqara. Kokohnya bangsa itu karena para fuqara wal masakin itu senantiasa mendoakan. Masya Allah nih, saya ketemu dari satu doa ini, tapi kita pahami secara baik dan benar, jangan keliru. Kalau nanti keliru memahami doa ini kan jadi malah susah ini ya. Allahumma ahyini miskina wa amiti miskina wa sunni fi jumratil masakin. Ya Allah, ini hadisnya sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku pada hari kiamat dalam rombongan orang-orang miskin. Nah, makna miskin di sini itu apa yang dimaksud? Hadis itu ada tekstual, ada kontekstual. Dimaknai secara kontekstual, yang dimaksud dengan miskin di sini adalah orang-orang yang khusyuk dan tawadhu. Itu orang yang miskin khusyuk dan tawadhu. Khusyuk dan tawadhu maksudnya apa? Khusyuk itu dia tumaknina, menikmati apa yang Allah berikan. Tawadhu rendah hati, tidak sombong. Paham ya Pak? Ini miskin ya, bukan miskin dalam ukuran kuantitas, tapi miskin kualitas. Maksudnya ya, dia orang yang khusyuk itu orang yang tumaknina,
menerima apa yang Allah berikan, bersyukur atas pemberian Allah SWT. Kemudian tawadhu itu rendah hati, tidak sombong, memberikan hak yang betul-betul hak orang lain, dia berikan, dia tunaikan. Yang saya maksudkan yang hak orang lain di sini ada hak untuk pembangunan masjid. Itu kan hak orang lain yang kita berikan. Mungkin kalau di rumah Bapak Ibu dalam ada wonten yang nyuwun paring-paring, ya kita berikan. Karena dalam Quran surah Al-Ma'arij kan dijelaskan Allah SWT, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Manusia itu diciptakan Allah SWT dalam keadaan keluh kesah. Jika mendapat nikmat lupa kepada Allah SWT, kata Saudara Sahabat, ketika diuji Allah SWT, dia senantiasa merintih, merasa Allah tidak sayang. Illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun, kecuali orang yang sholatnya sholat daim. Sholat daim itu orang yang menghadirkan 3 anggota tubuhnya ketika sholat. Apa 3 anggota tubuhnya? Lisannya, hatinya, jasmanianya. Nah, kalau ini sudah dihadirkan, itu yang dinamakan sholat daim. Di samping yang lain memenuhi syarat tepat pada waktunya. Kemudian Allah juga mengingatkan kepada kita, wa bi awwalin haqqun maklum, orang yang memberikan kepada orang yang tidak meminta. Ada juga fuqara wal masakin yang meminta, tapi ada juga fuqara wal masakin yang tidak meminta. Apa gini bahasa kalau dengan fuqara wal masakin sing perwira. Perwira apa bahasa Inggris? Perwira maksudnya bahasa Jawa. Kadang-kadang ada orang-orang miskin yang kita beri malah orang gelem loh, boten. Kalau tasih kadang tasih saged, itu namanya dia tidak meminta. Tapi kan ada orang yang memiskinkan diri. Wonten lho Pak, sing memiskinkan diri dalam harta benda itu wonten lho Pak. Jadi panjenengan dolan datang desa-desane, di kakak teng kaca-kaca rumah ini tulisan keluarga miskin, keluarga miskin, keluarga miskin. TV-ne gede, layar datar, omahe keramikan, motore ora siji mak telu papat, sofane main, keluarga miskin. Sebab orang ada tulisan keluarga miskin, orang oleh bansos ya kan niku. Nah, alhamdulillah, inilah pendidikan yang salah jadi. Mendidik rakyatnya menjadi rakyat yang konsumtif alias malas. Padahal di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, penyakit malas inilah yang menjadi indikator pertama untuk menjatuhkan hukuman kepada masyarakat Islam pada saat itu. Seorang saksi di pengadilan ditanya, apa yang kamu ketahui tentang terdakwa? Saksi mengatakan, ya hakim, saya ketahui bahwa terdakwa adalah orang pemalas. Oh sudah, langsung ketok palunya. Karena di dalam penjelasan Al-Quran dan sunnah-sunnah sahih Rasulullah itu tidak ada manusia bodoh dan pintar. Yang ada itu malas. Kapasitas otak kita ini sama, tinggal maksimal dan tidak maksimal kita menggunakannya. Mau nggak kita menggunakan secara maksimal? Kalau digunakan secara maksimal, insya Allah kita punya kecerdasan yang hampir relatif sama. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu hormati, kita sudah menjalankan kewajiban kita selaku warga negara. Kalau ingin pilihan tanggal 14, walaupun kita pilihannya berbeda-beda, itu adalah sunnatullah. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk sama dengan kita. Kita hanya mengajak, mengingatkan. Memaksakan tidak bisa, apalagi dengan cara-cara yang dolim. Alhamdulillah yang dalik. Kemudian saat ini umpama kita membuat statistik dari sekian negara di Indonesia, di dunia ini,
kayaknya Indonesia ke ranking loro negara terdolim di dunia setelah Israel. Jadi juara sijinya Israel, nomor lorone Indonesia terdolim. Ini kan dolimnya Indonesia ini kan orang kayak Israel kan genah banget nyata. Kalau di Indonesia kan dolimnya kan ya kayak melakukannya wong Solo ya. Wong Solo kan melakukannya alon-alon. Anda pondok, anda pondok, tapi serundulane Pak, sodokannya sing medeni ya. Kayak Jogja kan nganggo blangkon ya. Blangkon niku sing jendol nang mburi napa ngarep. Mungkin bener kan? Ngarep rata, mburi jendol. Nanti model Indonesia harus niku nggih mantuk, tapi mburine Pak nyodok malah nggih. Jadi politik Indonesia itu perilaku pemimpin penguasa Indonesia itu menggunakan sistem politik kodok. Atas nih Bapak Ibu kematna kodok kodok ini nak ajeng maju, sirai nyundul, tangan nyikut, sikilin dumpak. Nah ini model politik kodok lah kan niku. Nek pengen maju, ndase niku kudu nyundul, sapa sing ngarep ditabrak, tangane kiwe tengen nyikut, sing menghalangi disikut, sing ngarep melu dumpak. Kan niku nggih. Nah ini model-model politik Yahudi Nasrani. Ngaten apa yang menghormati, mungkin dari kita yang menika wonten manfaatipun kalau kapengat kula piyambak kan Bapak Ibu sedherek mungkin wonten manfaatipun. Wau dasaripun Quran ingkang kita bahas Quran surat napa Bapak Ibu? Lah kelalaian. Itulah ciri santri cerdas. Kita tadi mengkaji Quran surat Al-A'raf ayat 96. Dasarnya niku surat nomor 7 ayat 96. Oke, coba konten dibuka ya. Itu dasar pembahasan kita yang zaman niku. Maka monggo kita tutup kanthi wasan hamdalah dan doa kepada majelis sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.